Ibu, jadi kapan mau pindah ke sini? Tanya Davin memecah keheningan. Ibunya tak langsung menjawab. Ia menggeser layar tablet beberapa kali, lalu menoleh pelan. Setelah renovasi selesai, ujarnya tenang. Renovasi? Dahi Davin berkerut. Bukannya cuma ganti cat dan perbaiki dapur. Ibunya tersenyum tipis penuh makna. Enggak, Vin. Ibu minta sekalian direnovasi total. Ibu enggak mau ada sisa-sisa Rania di rumah ini. Dari cat tembok, perabot, sampai karpet. Semuanya harus diganti. Rumah ini harus bersih dari jejak dia. Davin mengangguk pelan. Terserah ibu saja kalau itu maunya ibu. Ibunya tersenyum puas. Tentu. Semuanya sudah ibu rancang. Ia lalu berdiri berjalan perlahan menuju jendela dan menatap keluar seolah masa depan sudah terpampang di depan matanya. Nanti rumah ibu yang lama itu akan ibu kontrakkan. Lumayan buat pemasukan rutin, katanya sambil menyilangkan tangan di dada. Dengan wajah penuh percaya diri, ia melanjutkan. Kalau sudah pindah ke sini, ibu gak perlu repot lagi. Rumahnya lebih lega, nyaman, ada asisten rumah tangga, ibu tinggal duduk manis. Davin hanya diam mendengarkan, sementara ibunya semakin larut dalam bayangan indah yang ia ciptakan sendiri. Ibu sudah bisa membayangkan masa depan kita, Vin. Hidup enak, terhormat, berkelimang harta. Kamu akan menikah dengan Luna, wanita berkelas berasal dari keluarga kaya raya dan terpandang. Kamu juga akan dapat jabatan tinggi di kantor setelahnya. Ibu Davin tersenyum lebar. Sementara Devi nanti juga akan menikah dengan pria mapan. Ia menarik napas panjang. Senyumnya makin lebar. Ibu bangga punya dua menantu dari keluarga besar dan berduit. Hidup kita akan berubah, Vin. Gak akan seperti dulu lagi. Ia menegakkan kepala. Dagu terangkat tinggi, penuh kemenangan. Seolah hidup akhirnya berpihak padanya. Davin memandang ibunya dengan alis sedikit terangkat. Kerjaan calon suaminya Devi itu apa, Bu? Pengusaha tekstil. Jawab ibunya cepat, seolah tak butuh penjelasan lebih jauh. Tekstilnya di mana? Punya pabrik atau gimana? Ibunya mengangkat bahu santai. Ibu gak tahu detailnya, yang penting dia pengusaha. Mobilnya aja mewah, Vin. Kamu lihat sendiri kan, waktu acara lamaran tempo hari. Alphard baru, plat nomor khusus. Kalau bukan orang berduit, mana bisa begitu? Davin mengangguk pelan, tapi pikirannya berjalan lebih jauh. Baginya, pekerjaan dan reputasi seseorang tak cukup dinilai dari mobil mahal dan penampilan luar. Tapi sepertinya ibunya sudah terlalu puas dengan segala yang terlihat mengilap. Davin menatap layar ponselnya, jemarinya mengetik dengan cepat. Ibrahim Al-Farisi, pengusaha tekstil. Beberapa detik kemudian, halaman hasil pencarian muncul, tapi kosong. Tidak ada artikel, tidak ada berita bisnis, bahkan tidak ada akun media sosial profesional atas nama itu yang relevan. Alis Davin mengernyit, aneh. Gumamnya pelan. Kalau benar pengusaha sukses, mestinya ada jejak digital. Minimal berita atau profil usaha. Namun pikirannya segera mencari celah logis. Mungkin memang bukan dia yang punya bisnisnya. Bisa jadi orang tuanya. Biasanya orang muda yang kaya raya itu bukan perintis, tapi pewaris. Davin menyandarkan punggung. Sorot matanya tajam menatap layar yang masih kosong. Ada rasa tak nyaman yang perlahan tumbuh. Tapi belum cukup
alasan untuk diucapkan lantang. Davin menoleh ke arah ibunya. "Bu, ibu pernah berkunjung ke rumahnya Ibra?" Ibunya mengangguk cepat. "Pernah? Rumahnya besar, bagus, halamannya luas. Orang tuanya juga sopan dan ramah sekali. Menyambut tamu dengan sangat baik, seperti keluarga sendiri." Davin menyipitkan mata, mencoba membaca lebih dalam dari jawaban itu. "Ibu yakin mereka orang baik?" Ibunya menatap Davin dengan pandangan menyelidik. "Kamu curiga sama Ibra?" Davin tak langsung menjawab. "Aku cuma ingin lebih mengenal keluarga calon suami adikku." Ia menarik napas sebentar lalu melanjutkan. "Aku ingin mengajak kedua orang tua Ibra makan malam atau makan siang di restoran. Bisa ibu bantu sampaikan?" Ibunya mengangguk lagi. "Baik, nanti ibu sampaikan ke Ibra. Semoga mereka bersedia." Davin menatap ibunya sekilas lalu kembali menunduk memeriksa ponselnya. "Aku tunggu kabarnya." Sementara di belahan kota lain, Rania duduk bersandar di pinggir ranjang sempitnya yang belum sempat sepenuhnya beres ditata. Ia baru saja selesai menjahit pesanan terakhir hari itu. Tangannya masih terasa pegal, tapi rasa lelah itu seolah lenyap ketika layar ponselnya menyala. Satu pesan masuk dari Davin. Rania menghela napas sebelum membuka pesan itu. Hatinya campur aduk penuh harapan. "Aku tidak bisa bantu. Kita sudah gak ada hubungan. Jangan hubungi aku untuk urusan uang lagi." Rania menatap layar cukup lama. Matanya panas. Ia mengusap wajahnya yang mulai basah oleh air mata. Harapan yang semula tumbuh perlahan layu, seperti daun yang terjatuh di musim kering. Tak ada lagi tempat untuk bergantung. Tak ada lagi yang bisa diandalkan. Dunia seolah ikut diam, tak menawarkan satupun uluran tangan. Ia menarik napas panjang menatap ke arah koper tua di sudut kamar. Dengan cepat, Rania menghampiri koper itu dan mulai mengobrak-abrik isinya. Jemarinya mencari-cari sesuatu. Sehelai kain kecil berwarna merah tua yang disimpannya dengan hati-hati. Di dalamnya tersimpan sebuah kalung emas, pemberian almarhum ibunya. Tangannya bergetar saat kain itu akhirnya ditemukan. Dengan perlahan, Rania membuka lipatannya. Cahaya keemasan kalung itu tampak hangat di matanya yang berkaca-kaca. "Aku minta maaf, Bu," bisiknya lirih. "Kamu satu-satunya peninggalan ibu. Tapi hari ini aku gak punya pilihan lain." Ia menahan sesak di dadanya, menggenggam kalung itu dengan erat. "Aku janji, aku bakal tebus kamu lagi. Tunggu aku di sana. Jangan kemana-mana." Dengan tekad yang mulai menebal, Rania menyeka air matanya. Berdiri lalu menyambar tas kecilnya. Kalung emas itu ia genggam erat di telapak tangan. Langkahnya cepat menuju pintu. Malam belum terlalu larut. Penggadaian 24 jam di pinggir jalan raya mungkin masih buka. Dia tak tahu apakah esok akan lebih baik. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin bertahan. Dan kalung itu, warisan terakhir dari ibunya, harus rela jadi penopang satu-satunya harapan. Langkah Rania menyusuri trotoar malam itu. Berat namun pasti. Setelah mendapat uang hasil gadai, Rania tak menunda waktu. Begitu sampai di luar gedung penggadaian, ia langsung mencari tempat duduk di halte terdekat. Ia membuka ponsel, membuka aplikasi mobile banking, dan dengan tangan gemetar mentransfer seluruh uang hasil gadai itu ke rekening ayahnya. Rania sedikit lega. Setidaknya SPP adiknya terbayar dan adiknya bisa sekolah dengan tenang. Di tengah perjalanan menuju rumah Davin,
Suasana dalam mobil cukup tenang. Devi duduk di kursi penumpang depan, sesekali melirik ke kaca, memandangi pepohonan dan gedung-gedung yang dilewati. Sementara Ibra fokus menyetir, menjaga ritme tenang di antara mereka. Dari jok belakang, suara lembut Ibu Devi terdengar. "Ibra, Devin kapan hari berbicara dengan ibu. Katanya dia ingin sekali mengajak kamu dan keluarga makan siang atau malam di restoran minggu ini. Katanya biar makin dekat, kan kita sebentar lagi akan jadi keluarga." Ibra tersenyum canggung lalu menjawab dengan nada sopan. "Terima kasih tante, tapi orang tua saya sedang perjalanan bisnis ke luar negeri. Mungkin beberapa minggu lagi baru pulang. Nanti kalau mereka sudah di sini saya kabari ya." "Oh begitu," sahut Ibu Devi mengangguk kecil. "Iya, kabari saja nanti." Devi lalu menoleh ke Ibra. Wajahnya ceria seperti anak kecil yang sedang memancing perhatian. Dengan nada manja ia berkata, "Nanti kalau kita sudah nikah, aku mau tinggal di rumah kamu yang besar dan mewah itu ya, Bra. Punya kolam renang, taman, dan ruang baca yang gede banget." Ibra hanya tertawa pelan. Matanya melirik Devi sekilas, lalu kembali ke jalanan. "Justru aku sudah bosan tinggal di rumah besar," katanya pelan. Senyumnya mengembang. "Aku malah kepikiran nanti setelah menikah, aku pingin tinggal di rumah kamu. Rumah kamu hangat, penuh tawa, penuh cerita. Aku kangen suasana kayak gitu." Devi terdiam. Wajahnya berubah, sedikit kecewa. Tapi ia berusaha menyembunyikannya dengan senyuman. "Oh, ya udah, nggak apa-apa," ucapnya pelan. "Mungkin kamu memang butuh suasana baru ya. Aku ngerti kok. Kamu dari kecil sudah hidup dalam kemewahan." Ia mencoba tersenyum, meski dalam hati ada sedikit rasa kecewa yang sulit ditepis. Tiba-tiba, nada dering ponsel Ibra memecah keheningan. Tring, tring. Refleks. Ibra melirik layar ponsel di dashboard, lalu segera meminggirkan mobil ke bahu jalan yang sepi. Ia mematikan mesin mobil, melepas seat belt, dan menjawab telepon itu. "Halo?" Wajahnya berubah serius. Devi dan ibunya saling pandang, menebak-nebak. Siapa yang menelpon?